kali ini kami dari kelas 12 PKR 1 akan melakukan Itu konvensional. Sebelum pengerjaan dimulai, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mudi Nugroho dari kelas 12 PKR 1. Perkenalkan, nama saya Danang Prastio. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Mubarak dari kelas 12 PKR 1. Perkenalkan, nama saya Muklis Faradudin dari 12 PKR 1. Perkenalkan, nama saya Andreza Bujana dari PKR 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasya dari kelas 12 PKR 1. Sekian perkenalan dari kami. Maka kita akan lanjut ke pengerjaan etu konvensional. Pemasangan set pelindung dalam bagian setir. Ini bagian snellen ini. Sekarang bagian jok. Oke, ternyata masih kurang satu di bagian. Nah, yang terakhir bagian set di alas kaki. Ini setelah semua set weather cover terpasang, ready melakukan pengecekan etu konvensional. Selanjutnya pemasangan fender cover. Pengecekan oli. Oke, olinya masih bagus. Selanjutnya mengecek cairan. Oke, masih full. Selanjutnya kita akan pengecekan kesehatan baterai. Siji. Oh, Isra error 14. Di sini angka menunjukkan 14.000 volt. Nah, di sini menunjukkan warna biru itu masih oke, atau hijau itu oke. Selanjutnya adalah pengecekan minyak-minyak. Ini kurang, perlu ditambah. Ini masih banyak, kurang sedikit. Selanjutnya cek Excel pintu. Excel pintu aman, tidak goyang, tidak berkarat. Aman semua. Selanjutnya pengecekan sabuk pengaman. Pengaman aman. Selanjutnya mengecek bodi. Oke, bodi masih ada goresan sedikit. Ada goresan. Warna sudah hilang. Selanjutnya mengecek spion. Yang kanan sudah jelek, yang kiri sudah tidak ada. Selanjutnya mengecek karet wiper. Karet sudah jelek, sudah tidak bagus karet. Selanjutnya mengecek ke kaca mobil. Kaca kotor.
Selanjutnya adalah pengecekan parking vehicle. Masih bagus. Sedikit jelek. Ya. Dan remnya tidak layak pakai, harus diperbaiki. Ya. Selanjutnya adalah pengecekan jarak yang ditempuh, kilometer speed. Kilometernya adalah 78.047. Enggak. Selanjutnya pengecekan dal kopling dan dal rem. Oke, ketiga dal kopling 19,15. Dan pedal rem juga sama, ketinggian 19,15. Selanjutnya melepas dan membersihkan filter. Yuk. Selanjutnya melepas busi. Dia. Takut karena untuk ayo kita Pasang atur. kita kan sesuai Selanjutnya di sini ada kuras oli mesin dan isi oli mesin. Nah, menguras oli mesin itu kita turun ke bawah dan menggunakan slipper. Nah, kita juga jangan lupa menyiapkan kunci ataupun alat yang harus digunakan, yaitu ada nampan. Nah, sesuai baut tap oli itu kita menggunakan kunci 14 pas ring ataupun ring juga bisa, atau menggunakan shock 14 bisa juga bisa, dengan menggunakan stang panjang ataupun fleksibel boleh dengan nampan. Terus kita mengendorkan arah ke Perlawanan. jam. Nah, kita buka, jangan lupa kita menyiapkan apa sih namanya itu, majun ataupun pengelap untuk mengelap tangan atau peralatan yang kita gunakan. Nah, setelah kita kuras olinya, semuanya telah selesai, kita tutup kembali. Nah, setelah ditutup kembali, dikencangkan lagi. Terus setelah dikencangkan, kita mengisi oli di sebelah sini. Itu kita mengisi oli sesuai dengan takaran mobilnya berapa kita isi. Jangan lupa kita menggunakan corong untuk mengisi. Setelah kita isi, kita tutup lagi kembali. Nah, selanjutnya kita akan presentasi di sini membuka filter oli dan memasangnya. Nah, membuka filter oli itu kita juga jangan lupa menyiapkan nampan. Dan kita membuka filter oli sesuai dengan ukuran filter olinya ataupun ada alatnya masing-masing. Itu ada kunci rantai, ada kunci karet juga bisa. Kalau bisa menggunakan tangan bisa juga. Nah, memasangnya kita cukup di awal itu kita cuma menggunakan tangan. Setelah menggunakan tangan terus itu kita mengencangkan dengan alatnya juga kembali, dikencangkan secara perlahan saja, jangan terlalu berlebihan karena bisa mengakibatkan penyok ataupun bisa jadi bocor ketika penyok jadinya. Nah, selanjutnya kita di sini akan memeriksa kebocoran saluran gas buang. Bocor di sini, bocor ya, saluran gas buang. Dan selanjutnya kita akan mengecek saluran mengecek kebocoran saluran bahan bakar.
Nah, di sini saluran bahan bakar juga bocor ya. Harus diperbaiki. Selanjutnya pemeriksaan baut kepala silinder. Selanjutnya pemeriksaan bocoran radiator. Radiator bocor. Belum bocornya mlaku ora, mlaku medeng ora. Tutup radiator bocor. 3. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan melepas negatif baterai terlebih dahulu dan melanjutkan pemeriksaan celah katup dan penyetelan katup. Nah, sini kita memakai ukuran yaitu 30 dan 20. Kayak gini blokeng to, blokeng itu kalau putaran di karo di arah kali karo kuat. Ngeri tempat jarang ya marang-marang. Makane, makane kuwi digabung to, tak dhuwur to suku. Ayo jelas. Stop blokeng. Oke, di sini kita tidak akan melakukan penyetelan katup karena sudah sesuai dengan ukuran. Jadi kita tidak perlu melakukan penyetelan katup karena sudah sesuai dan ukurannya. Oke, untuk step kali ini kita akan melakukan pengecekan apa ini namanya? Celah busi. Ya, ini kita dari tadi sudah kita coba, ini kita menemukan di ukuran 0,70 ya. Nah, tuh. Di 0,70 ini masuk sangat rapat di 0,70. Di 0,80 tidak masuk. Sudah. Yang ini juga kayaknya sama sih. Oh, juga sama. Pas, sangat pas di 0,70. Paling kecil. Wes. Tuh. Pas di 0,70 semua ya ini. Nah, untuk kondisi busi-busi ini ya masih lumayan bagus, belum menghitam banget dan lumayan bagus kan. Selanjutnya pemasangan busi. Ya, jauh. Ya doh tenan kan, Pak. Pakai filler kick nggak sih? Apa? Pakai filler kick. Penyambutan dan Ini. pemanfaatannya saja sudah jauh. Apanya? Cek. Wah, Platina. kita free. Enggak, cuma presentasi. Iya, makanya tuh di sini pakai filler kick. Oh, yang berarti yang sininya. Yang ini loh. Katamu. Mana tuh yang dijual platina? Oke, untuk penyetelan platina, langkah-langkah pertama yaitu kendorkan baut pengikat platina. Lalu atur celah antara dua kontak platina menggunakan filler jig. Nah, filler jig ya, dan obeng minus. Sesuai dengan standarnya itu sekitar 0,4 sampai 0,5
mm. Ketika knock distributor menekan ebonit secara maksimal, geser platina hingga celahnya pas. Nah, kemudian kencangkan bautnya, lalu pasang kembali, tutup distributor dan coba hidupkan mesin. Jangan banyak berharap karena berharap itu sakit. Oke, selanjutnya kita akan mengecekkan tahanan primer coil. Amin. Baterainya belum dipasang. Kebalik enggak itu? Kita dapat 200. Atau yang di sebelah sana? Kalau di kakak musik, rampung musik. Oh ya. Hah? 3. Surya lho, sing ketuane. Sing kene raine bonyok bosok iku. Aku tekan anu kayak aku Oke, angkanya menunjukkan 3,2. Terus selanjutnya kita akan melakukan ke Aku ngerti kekuatannya siapa? Satriane. selanjutnya pengecekan tegangan sekunder. Itu menunjukkan 12,33. Kabel 1 Yo. Tidak. Ya. Selanjutnya memeriksa ketahanan kabel besi dan oil. Dapat 3,2 kecil. Ya. Ini nek dadak apa jumper pi. Eh? Ayo, Ya. Selanjutnya melepas fender cover. Selanjutnya melepas fender cover depan. Ayo no. Ngopo? 3. Kecil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.